Jangan isi bensin sampai Bali. Jadi oke, tapi pokoknya jangan lanjut ke etapa ketiga ini, Riz. Kalau belum, Nonton yang etape pertama atau part yang pertama touring kita. Oke. Sekarang kita lanjut ngomongin etapa ketiga, yaitu Tuban Probolinggo yang jaraknya kurang lebih 199 km. wah, masih lumayan panjang ya perjalanan kita ya. Tentu aja masih ada 2-3 etapa lagi, Mang. Dan secara keseluruhan sih kontur jalannya masih sama ya. Bener, jalannya mulus, ada tambel-tambelan, dan tentu aja nggak beda jauh, ada banyak transformer di sini. Yes, cuman kita juga masih nyempetin ya lewat-lewat kota yang punya makanan khas kayak di Mojokerto. Apa tuh namanya, Riz? Namanya Sate Pak DJ Amil. Pak Jamil aja kali Pak bilangnya. Jamil. Oke, Iya, fine. dibikin simple aja. Oke, dan ini emang salah satu rekomendasi dari videografer kita nih, Mang. Betul. Karena dia mantau di TokTok dan ini lumayan viral. Yes. Nah, tapi sebelum situ, Riz, kita itu nyempetin dulu ngisi bensin di daerah Lamongan nih, ya. Yes, tentu aja dong, karena ini merupakan sebuah mandatori kita untuk menghitung konsumsi bahan bakar. Absolutely. Sampailah kita di Mojokerto dan bersiap untuk makan sate yang enak ini. Meskipun menurut gua agak aneh sih, karena dikombinasi sama rawon. Sementara yang lain tuh milihnya sop. Ada pecel juga. Tapi kayaknya kita emang salah setting sih. Salah setting ya. Iya. Ya, namanya juga pendatang. Iya. Tapi satenya top markotop sih. Wah, satenya the best banget sih ini. Cuma Asli, nggak tahu asli. kenapa nih pipi gua kok agak dingin emang ya. Nempel itu, woi. Oh, nempel di tiang. Iya. Pantesan. Ngapain lagi makan sambil nempel tiang? Siapa sih yang naruh tiang di sini? Tahu ini siapa yang makan nih? Nah ini, suap Mang. Lanjut. Ketemu lagi sama jalur Pantures yang lagi-lagi dipenuhi transformer dan jalur yang ya begitulah. Dan lebih padat ya, Bener, karena kita harinya semakin sore di sini. barengan sama orang-orang yang pulang kerja ternyata ya. Betul sekali. Kita juga sebenarnya kan lagi kerja kan ya. Iya lagi. Sampai menjelang ke senja, asli menjelang maghrib itu kita udah landing di Probolinggo. Yes, Kabupaten Probolinggo. Betul. Udahlah istirahat dulu Istirahat dulu ya. sambil makan-makan seru nih, bakar-bakaran tuh. Yoi, berhubung kita nih perjalanan lumayan jauh, jadi kita cari makannya nggak usah yang jauh-jauh dari penginapan ya. Iya. Jalan kaki aja dan nemu bakar-bakaran yang lumayan oke nih. Lumayan lah ini makanan laut ya. Yes, Suap. suap Mang. Sekarang kita udah sampai Probolinggo ya. Probolinggo. Probolinggo sebenarnya ini adalah etapa ketiga kita. Betul. Cuman kita juga mau membahas lagi Bener. konsumsi BBM dari kedua Yamaha Gear yang kita pakai di etapa kedua kemarin dari Kudus Tuban. Kudus Tuban. Itu jaraknya lumayan ya. Lumayan, 220 kilo kurang lebih. 220 kilo. Dengan karakter jalan yang Banyak bonus. lempeng. Banyak bonus ya sebenarnya. Banyak bonusnya juga. Dan di situ kita bisa speeding, Benar. pantures. Pantures, ketemu berbagai macam banyak sekali transformer, Yes. truk-truk dan bus-bus itulah. Kalian tahu sendiri. Konsumsi BBM-nya adalah ini dulu. Ini dulu nih. Agak bingung sih sebenarnya. Kenapa? Kenapa lebih boros dari yang pertama ya? Enggak juga, karena kan kita kemarin agak nge-push juga kan. Bener sih. Kayaknya kalau dilihat-lihat tuh mungkin minimal tuh di 70 km. 80 juga karena ada jalan kosong sesekali kita agak Ya. gitu ya, nyari kesenangan. Lumayan gitu, lah ya, lumayan. biar nggak ngantuk. Bener, dan gue cuma dapat 55,2 km per liter. Padahal yang kemarin tuh berapa? 56 poin sekian lah ya. Apa 57 ya? Aduh. Pokoknya. Nggak tahu kenapa. Aneh. Lu berapa, Mang? Yang gua pakai ini konsumsi BBM-nya adalah Ada lah. 60,24 km per liter. Terus gimana kondisi Apa? jalan? Kondisi jalan? Wah, Agak banyak nganu banget sih. tambelannya. Iya. Bener.
Tapi yang lebih berasa sih yang pas rute kita menuju Probolinggo etapa ketiga ini ya. Wah, asli. Dari Tuban menuju Probolinggo. Iya, itu unpredictable banget Yes. sih. Jadi kadang-kadang bener-bener mulus, Ya. toto gerejelan, toto tambelan, toto cor-coran, bener-bener beragam banget sih. Tanah Belum. pun kita udah nyoba ya hari pertama. Iya. Belum lagi Eh. pas kita mau sampai sini tuh kan udah agak-agak sore. Yes. Jadi ya itu sama lah sebenarnya kayak di Jakarta yang kondisi lalu lintasnya tuh cenderung padat banget. Bubaran gitu. ya? Iya. Bubaran orang Jadi kerja. stop and go-nya juga lumayan banyak. Betul sekali. Cuman ya itu juga akan kita ceritain detail di etapa berikutnya karena untuk di Probolinggo ini juga kita bakalan menghitung konsumsi BBM-nya ya Pasti. yang dari Tuban menuju Probolinggo. Dan sekarang kita akan menuju ke Banyuwangi. Banyuwangi. Udah langsung aja. Yuk. Lanjut etapa 4 Probolinggo Banyuwangi. Wah, ini nih udah mulai seru nih ya perjalanannya ya. Udah mulai nih kebayang-bayang Baluran. Betul, tapi sebelum ke Baluran kita tuh lewat dulu tuh namanya Python. Tapi sebelum Python nih Mang, ada yang nggak kalah ikonik nih. Wah, ini ya. Ini dia Atos Biru. Dan sebelahnya itu namanya Tugu 1000 kilo. 1000 km Dendels. Betul. Dari Anyer ya. Ya, dari Anyer sampai ke sini itu adalah 1000 kilo jaraknya. Ini keren banget, dah ada edukasinya di Motovan. Lumayan. Nah, ini dia nih baru kita ngelewatin Python nih. Sebenarnya sih asiknya kalau malam-malam ya, Bener. menyala-nyala gitu. Menyala banget, khasnya Menyala banget. bangku. Menyala Pythonku. Iya. Dan gak lama dari situ kita masuk di Situbondo. Betul. Dan melakukan pengisian bahan bakar untuk terakhir kalinya. yes, karena di sini kita akan menghabiskan isi tangkinya Yamaha Gear Ultima. Betul sekali. Nggak lama dari isi bensin kita disambut sama macet total yang ternyata ada truk tiguling. Iya, ini tuh sebenarnya jalur kita menuju Baluran ya, Riz ya. Betul. Waduh, ini nih yang bikin macet nih. Bener. Kita sih sempat deg-degan ya, nyampe nggak ya sampai ke Baluran sebelum tutup. Bener juga. Karena di Baluran itu ternyata cuma sampai jam 4 sore ya, Riz ya. Bener. Dan ini udah mepet banget nih. Mepet banget, makanya nggak jauh dari sini kita langsung kebut sambil diliatin sama para monyet di pinggir-pinggir jalan ya. Betul. Dan untungnya masih keburu ya, kita muter-muter sebentar di Taman Baluran. Yes, Taman Nasional Baluran. Salah satu wishlist gue nih Mang, kalau touring lewat sini. Betul. Sama lagi nih, dan ini pertama kalinya juga nih gua kesini nih. Sama lagi. Keren ya. Ya walaupun nggak yang kayak savana banget ya. Yes, Balurannya. karena emang ini lagi gembur rumputnya. Iya. Lagi rame hijau. Tapi tetap estetik kok. Dan sebelum nyebrang di hari ini kita bermalam dulu nih, Yes. biar besok kita nyebrangnya pagi hari dan seger-seger sampai Balinya. Iya. Dan ini tuh perjalanan kita udah 4 hari ya Betul. menuju Banyuwangi ya. Aduh, nggak sabar nungguin sampai Bali. Dikit lagi. Oke deh. Akhirnya etapa 5 guys. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Banyuwangi Bali. Ya, lepas dari penginapan kita langsung menuju ke pelabuhan ya. Akhirnya kita sampai juga nih di pelabuhan Ketapang ya, Riz. Akhirnya kita nyebrang. Tapi buat informasi juga kalau buat teman-teman yang mau nyebrang atau yang belum pernah nih, tiket masuknya itu ternyata lumayan affordable, Riz. Berapa tuh? Cuma 30.000 aja, 30 ribuan. Yes, dan jangan lupa belinya dari versi.com atau dari aplikasinya ya. Iya, Karena udah nggak beli lagi nih di on the spot. betul. Nah, untungnya kita juga karena ini kali ya, karena jumlah unit kapalnya tuh banyak ya. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu lama ya. Oh iya, dan lumayan kosong. Makanya kita bisa masuk lebih awal dari tiket yang kita beli ya, dari reservasinya. Betul sekali. Dan untuk waktu nyebrangnya sendiri tuh cuman kurang dari 1 jam ya. Betul. Cepet lah ini. Cepet lah, makanya kita sempetin buat sarapan ya. Iya. Karena kita ngejar kapal yang cukup pagi nih. Betul sekali. By the way, Riz, bensin gimana? Bensin ya. Mm-mm. Oke, jadi bensin sisa berapa? Bensin sisa 2 bar. Gue sih masih di Jarum ya, Ya, masih setengah. setengah ya. Waduh. Kayaknya emang bener lu yang paling irit nih di etapa kemarin yang terakhir nih. Gimana kalau kita challenge aja sekalian? Cool. Jangan isi bensin sampai Bali. Jadi Jadi ya, tapi kita tuh kan ke atas ya. Ini challenging banget sih.
Makanya kita harus berkendara efisien banget di etapa terakhir ini, Bang. Gimana? Mumpung terakhir nih kita habisin aja sekalian tankinya. Gimana? Boleh. Boleh Sampai kelar ya. Sampai kelar, bener-bener sampai mogok. Iya. Ya ntar mobil biar backup. Iya, semoga bala bantuannya juga nggak kelamaan datangnya nanti. Bener, biar kita nggak nunggu. Tapi sebelum itu kita ini lagi dong, review lagi dong. Yo. Konsumsi BBM dari yang etape ke 3. Gua ya? Ya. Stagnan lagi. Stagnan lagi. Iya, mirip-mirip Bawah. banget, 60,24 km per liter. Bener-bener mirip sama etapa yang sebelumnya ya. Mirip, mungkin belakangnya aja tuh yang beda. Iya. Tapi depannya tuh sampai koma yang setelahnya itu mirip banget. Mirip. Iya. Gua Kalau lu dong, berapa? ada improvement yang sangat baik. Dari Oke, 55 terakhir tuh 55 ya? km per liter jadi 66 km per liter. Serius? Serius. Ntar kita lihat hitung-hitungannya Kok deh. bisa ya? Keren kan? Boleh. Aduh, ini udah mulai bersandar nih kita nih. Coba kita lihat. Iya. Nah, udah mulai Oh, iya bersandar. lagi, bener. Remnya juga udah mau turun. Iya. Kalau gitu kita bersiap ya, karena Iya, kita motor siap-siap. di bawah juga udah mulai mau prepare tuh. Iya. truk-truk. Langsung aja kita bersiap dan saksiin terus keseruannya. Kita habisin bensin yang tersisa di tangkinya Yamaha Gear Ultima. Yes. Akhirnya kita tiba, Riz, di Pulau Dewata. Setelah ini hari kelima ya perjalanan kita. Kenapa lu? Gak nyangka naik motor sampai Bali. Bener juga, sebelum, tapi karena kita udah di Bali, Iya. kita harus ganti plat nomor dulu nih. Yoi dong, menyesuaikan wilayahnya. Nah, keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, kita itu langsung ngarahin tujuan lewat Hutan Nasional Bali Utara ya, Riz? Yoi dong, kita komit jalur Betul. utara sepenuhnya dan seterusnya. Betul. Nah, di sini tuh udah enak banget nih. View-nya, jalanan aspalnya juga mulus ya. Yes, udara-udaranya juga mulai sejuk. Betul, cuman ya itu tadi. Apa tuh? Tantangan kita adalah menghemat Bahan bahan bakar. bakar ini ada lagi masih ada yang slipstream di tanjakan padahal loh. Ya namanya juga orang usaha. Beh, Kita gagah banget ya. iya, Ini kita yang awal apa kita yang dikawal sih sebenarnya? nggak tahu lah ini persepsinya teman-teman aja lah. Iya. Kalau gue sih berasa dikawal ini Bisa kita sama dikawal, tapi kita di Santa depan. Fe. Iya lagi. Wah, tapi kita juga sempat nemuin macet-macet ya. Yes, jadi emang di Bali ini salah satunya adalah banyak banget upacara adat ya. Betul. Kita nggak tahu nih ini upacara adatnya apa, yang pasti rame banget. Rame banget dan harus sabar-sabar. Karena setelah itu kita juga disuguhin sama view yang masih ciamik menuju ke kawasan Bedugul sebenarnya ini ya. Bener, walaupun bensin tadi sisa 1 bar ya. Iya lagi. Udah lah, nggak usah dipikirin, biarin aja. Yoi. Enjoy aja perjalanannya tuh. Betul, mending kita nikmatin aja nih view dari lautan yang cukup luas tadi dan sambil dadah-dadah sama pom bensin. Sombong lagi ya kan, padahal sisa 1 bar doang. Masih bertahan. Oke, lanjut. Setelah kita lewatin pom bensin, Oke. terus juga kita ngelewatin Taman Soekarno, yang artinya itu kita menuju ke Jalan Bedugul Singaraja. Oh Iya. gitu. Tapi sebelum itu ya kita amunisi dulu lah. Bener, berhubung kita udah sampai Bali tentu rasanya nggak afdol kalau nggak makan makanan khas Bali dong. Betul, yang namanya ayam Bedudu. betutu. Nah. Ini Suap mang. up lagi. Ini tapi secara rasa dan harga ini sangat-sangat affordable. Sangat Riz. affordable. Lanjut kita nanjak lagi. Wah, ini dia nih. Habis isi amunisi kita disuguhin sama jalanan yang wow banget nih. Wow banget. Dimana jalannya kelak-kelok, Kelok-kelok. nanjak naik turun, Betul. dengan kondisi bensin jarum udah nyender. Udah nyender sini asli. Dan di sini tuh bensin unit gua ya, indikator bensinnya tuh udah kedip-kedip, Riz. Udah mulai kedip ya. Iya, Kira-kira kuat berapa lama tuh? nggak tahu deh. Cuman ya gua agak lupa sih karena terlalu nikmatin perjalanannya nih. Bener. View-nya asik, jalanannya juga asik, kelak-kelok, dan di sini Yes. emang menunjang banget ya si Yamaha Gear Ultima yang kita bawa ini ya. Bener. Dan karena udah masuk dataran tinggi, kita disambut dengan kabut, Beuh, cuaca suhu yang udah mulai adem-adem, dingin sih ini. dingin. Tapi performa dari Gear Ultima ini sama sekali nggak berubah ya. Betul. Dia bener-bener bisa nyesuaiin banget kondisi lingkungan yang kita lewati. Iya. Dan gue merasa seneng banget ya, maksud gue impresi gue positif banget sama motor ini soal handlingnya sih, Riz. Lihat kita cornernya asik. Iya, asik banget. Dan agak ngide dikit nih, Mang. Jadi kita agak sedikit keluar jalur.
ternyata kita nemuin salah satu danau yang cukup bagus. Betul. Nggak nyesel sih, ini namanya Danau Buyan ya. Nah, Riz, jadi Danau Buyan ini terletak di Desa Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Oke. Nah, dan faktanya, Riz, Danau Buyan ini menjadi danau yang terbesar dari ketiga danau yang ada di sini, yaitu Danau Tamblingan dan Danau Beratan. Wow. Paling gede nih, Riz. Jadi nggak salah kita berhenti di sini ya. Iya, dan syahdu juga asik di sini. Woi, lagi santai kawan. Santai banget ini mah Aduh, kawan. enak banget ya. Setelah kita berhari-hari kemarin paru-paru kita dikasih debu-debuan pantura, akhirnya sekarang kita sampai di Pulau Dewata, Pulau Betul. Bali, Mang. Ini benar-benar mata dan paru-paru full senyum. Full senyum ya. Asli. Udah mulai dari pas jalur nanjak-nanjak Bedugul Singaraja Yes. tadi, jalan Bedugul Singaraja tuh udah Enak banget. senyum paru-paru ya. Senyum, jalurnya enak, mulus, liak-liuk. Dari kemarin kita lurus mulu ya. Yes. Manteng 80 sekarang ada liak-liuk, kemudian juga syahdu, banyak pohon-pohon Syahdu. rimbun, Betul. mendung-mendung, dan kita pas lagi ketemu tadi kabut-kabutan ya. Iya. Jadi pasca hujan lah, selesai hujan dan akhirnya sampai di Danau Ini namanya Danau Buyan. Buyan. Iya, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga kali. Saya juga Dan- baru tahu. Iya. Ternyata kesini Agak nggak sengaja. iya agak nggak sengaja. Coba-coba dan pas dilihat, wow, lumayan. Bagus. Bisa jadi opsi lah. Rencana trip ya, Iya. tentu aja ke Bedugul lah, yang Iya. udah lebih sering Iya, kedengeran ya. Betul. Kalau Ini buat bisa jadi orang opsi luar. kok. Ngomong-ngomongin tadi perjalanan ya kan, mulai dari kita keluar dari Gilimanuk, Yes. terus sampai ke sini aja tuh. Ya kan tadi berkelok-kelok jalurnya. Betul. Soal performance dari si Yamaha Gear Ultima ini menurut lu gimana, Riz? Secara mungkin kita enak ngomongin ini kali ya. Liak-liuk berarti handling Yes. ya. Betul. Secara handling motor ini nurut banget sih. Setuju. Beloknya presisi, Setuju. nggak banyak limbung. Padahal barang bawaan kita banyak ya. Asli. Harusnya kalau misalkan ya secara logika atau normalnya, kalau barang bawaan banyak pasti motor agak limbung. Ya. Nggak sih? Kalau ini kayak stabil aja. Stabil. Kayak firm banget. Bener. Jadi kita ada siken, ada belokan yang panjang, Rolling panjang. panjang. Terus tapal kuda. Bener. Pede aja. Pede aja, bener. Pede aja. Padahal juga bannya juga pakai lingkaran kecil. Iya. Ring 12 inci, bannya 110/70 rata. Kemudian juga mungkin ini salah satu karena rangkanya juga kali ya. Struktur rangkanya ya. Ya. Jadi bikin motornya itu rasanya presisi dan adebet lah. Ya. Kita tuh punya impresi yang berbeda ketika bawa motor ini pas di Pantures ya. Wes ya dong. Tapi kan itu lain kondisi ya, bukan karena struktur si motornya sendiri, tapi karena kondisi jalannya yang memang kayaknya hampir semua motor kalau itu rasanya nggak enak deh. Bener. Ya nggak sih? bener. Cuman ya satu itu, kalau misalnya kita boleh tarik ke belakang sedikit ya, Yes. pas kita ngelewatin Pantures, jok dari Gear Ultima ini tuh lebar, Yeah. empuk, Yeah. jadi nggak berasa pegelnya. Yes. Padahal jalan kita tuh cuma lempeng aja, lurus aja. Ini karakter busnya termasuk lembut sih. Betul. Termasuk lembut. Begitu Sepakat. juga suspensi belakangnya sih. Bahkan kalau dibandingin mungkin sama sedarahnya nih kayak Villano atau Fazio, ini kayak kerasa lebih lembut. nggak sih? Bener banget, Iya. bener. Sendirian pun Setuju. udah setuju. kerasa lembut gitu. Yes. Jadi buat tulang-tulang belakang nih, punggung, ekor tuh nggak terlalu Iya. sakit gitu. Terus pas kita ketemu jalur ini, bener tadi stabil ya kan. Bener. Mungkin juga karena pengaruh rangkanya. Yes. Dan yang nggak kalah menarik Hmm. pas tikungan yang rolling speed Iya. gitu, Asik kita ya. tuh biar nggak bosen bisa pindah-pindah kakinya. Bener. Ya kan? Karena ini ibaratnya kalau kita flashback kayak di Mio Karbu. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Jadi ada footstep yang menjulang tinggi Iya. ke atas gitu, tapi ada footstep yang dibonjeng buat Iya. boncengnya. Betul. Iya. Yang di sini nih asik banget nih yang di sini nih. Yes, jadi Buat kaki kaki kita tuh. bisa lebih sporty gini ya. Iya. Anaknya racing banget. Anaknya racing banget. Padahal sebenarnya si Gear ini dari yang generasi awalnya juga udah ada. Jadi ini ceritanya tuh buat kaki anak. Yes. Jadi kalau bonceng anak kecil kan kakinya pendek, Iya. nggak mungkin sampai bawah kan. Betul. Nah anaknya di sini, emaknya di belakang yang bawah, bapaknya yang depan. Iya. Gitu. Jadi semua terakomodir ya. Semua terakomodir dengan sangat baik. Ditambah lagi sama teman-teman lihat tuh. Ini kan duffel bagnya. Nah, ini Bener. posisi berkendara. Gua yang tingginya 170 cm, ini nggak mentok sama sekali. Aman Si banget. dengkul sama konsolnya. Yes. Terus decknya itu lumayan lebar. Ini kaki Sepatu- bisa pindah-pindah. Ini ukuran berapa sepatu itu? ukuran 42. Oh 42, masih lega ya? Iya, masih lega. Masih lega. Sepatu 42 masih bisa geser-geser, Bisa ditambah geser. lagi tadi begini ya kan. Si Faris tempat begini ya kan. Cukup banget, ini nggak mentok, Yang mentok. nggak aman.
Tuh. Dan kalau buat bawa barang-barang yang mungkin yang receh-receh, kecil-kecil, Yes. yang mungkin akan sering kita gunakan buka tutup keluar masuk, di depannya ada 2 buah hook double. Itulah makanya. Double hook. Double hook. Jadi ada 2 buah gantungan barang model carabiner, jadi nggak akan khawatir barangnya loncat Yes. karena ada penguncinya di sini. Betul. Ada sisi depan di tengah sini dan ada juga di sisi bawah jok Bawah. depannya sih. Belakang nih. Jadi ini lumayan kayak lu tuh sekarang lagi bawa apa sih itu? Ini juga si hooknya tadi Nah. gua manfaatin buat naro bensin cadangannya si Gear Ultima ketika nanti stuck mati. Tak mati ya. Gitu ya. Benar. By the Jadi way masih aman bensin. ini sih sebenarnya jarumnya udah nyender di merah nih. Oke, gue juga udah kedip-kedip nih. Kedipnya udah dari tadi lagi. Udah dari tadi, beneran. Pas banget, Mang. Iya lagi, Kita ditutup dengan dengan Hujan di hujan sini. di Pulau Dewata. Jadi kalau mau tahu gimana impresi sepenuhnya dari kita touring sepanjang ini dan juga akan ketemuan lagi sama 3 media lainnya, saksikan terus video ini sampai usai. Aduh, kirain mah beres dari Danau Buyan. Udah beres misi kita, gue lupa. Lah, kita masih ada satu lagi nih yang belum kelar, Mang. Iya lagi. Tangki belum habis. Tangki belum habis ya. Iya, Ini udah sampai Bedugul lewat, juga belum habis juga nih, Riz. belum. Ternyata masih terus. Padahal tadi motor gue udah mulai agak susah tuh di starternya. Ya karena mungkin tanjakan ya. Bener. Jadi si pompa bensinnya nggak rata nih ngebacanya. Mhm. Tapi akhirnya gua yang duluan habis, Riz. Jeng, 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 jeng. Habis udah bensinnya. Ini di kilometer 1612,9. Habis udah nggak bisa nyala. Nah, jadi ini pas habis bensin ini gua kira-kira tuh udah berjalan sekitar 316 kilo dari terakhir kali ngisi bensin di situ Bondo, Riz. Wow, lumayan banget berarti Dan ya. ini kita iseng lagi ya ngisi seliter doang. Nah, kita emang rada ini aja, rada ngide aja sih. Aduh, ya ampun. Sambil lanjutin nih, motor gue masalahnya belum mati, Mang. Set deh. Masih lanjut. Tapi Ini udah turun ya? Udah turun udah ya? turun dan udah mulai ada gejala tuh. Ngadet, Ngesen kiri nggak tuh? ngesen kiri, Pertanda nih. pertanda. Dan? Dan pada akhirnya ikutan modal. Beneran berhenti ya. Itu udah dibantu turunan ya? Bener, itu udah ada bonusnya. Habis bensin 27773. Sudah mau starter, Bung. Mati. Sudah isi 1 liter bensin. Coba kita nyalain. Oke, hidup guys. Nggak naik jarumnya. Nah, kalau gua tadi 316 kilo, kalau lu berapa, Riz? Kalau gua berasal catatan yang gua catat itu kurang lebih jarak yang kita habiskan itu ada di angka 320 km. Wow, selisihnya sekitar 4 kilo gitu ya. Yes. Dan setelah kita beristirahat, meluruskan badan, dan hari berikutnya kita janjian sama kawan-kawan dari Autorider nih, Mas. Bener. Ini di salah satu kafe, bengkel, Modifikasi motor. di daerah Canggu. Canggu. Gimana jalur Pantura, Bro? Pantura seru, banyak transformernya ya kan. Pantures. Selatan gimana selatan? Seru juga. Seru ya? Ada transformer kecil. Kecil. Kok Oh, anaknya. Anakan transformer. Nyebar di selatan ya dia. Iya. Tapi pasti pemandangannya kayaknya lebih oke dibanding utara kita ya. Berkilu-kilu. Berliku-liku. Iya. Kita sih dari hari pertama sih perang dulu sama para transformer itu. Udah langsung ya? Pantures. Udah kali spillnya, ntar kita ngobrol Iya, aja sama bener-bener. teman-teman lain tuh Iya. dari Jakarta. bener. Motor sehat ya? Motor sehat. Tapi emang udah jadwal servis sih. Bener juga. Perjalanan tuh 1000 lebih ya? Ya total. Kalau yang dari Jakarta ya, dari teman-teman yang dari Jakarta, iya emang udah harusnya servis. Ya udahlah, kita di Bali di mana servis? Nah, sekalian aja cek. FSS kan ya? FSS dong, kan bisa kita Di cek pasar. dari aplikasi Yamaha App itu. Oke nih, iya bener. Ya, bisa ya? Sip, ayo Ya itu kita dulu sana. lah, Hah? booking dulu booking. Oke, gimana begini? Booking ya? 4 motor. Ya, yuk kita ready ke itu ya. Yuk. FSS ya? Yuk, Oke. yuk, yuk. Nah, setelah di bookingin via aplikasi My Yamaha, Yo. kita ngegas ke FSS Denpasar ya, Riz ya? Yes, jadi ini merupakan salah satu flagship shopnya Yamaha di Bali, di Denpasar, yang pasti udah paling lengkap lah ya. Betul. Dan di sini lagi-lagi gua kehabisan bensin. Jadi ini sisa bensin dari yang semalam kita isi 1 liter di Bedugul itu ya. Betul. Ini nyampe ke lokasi
dibantu setut. Akhirnya malah udah mau nyampe bengkel, dia mogok. Nggak apa-apalah. Nah, ngomongin soal servis di bengkel Yamaha ya pada umumnya, kita itu ternyata disambut dulu ya sama si service advisor-nya ya. Bener. Nah, dari situ kita ngomong nih mau ngelakuin servis. Habis itu kita diarahin ke counter servisnya nih, Riz. Untuk Dicatat mau ngapain aja, mau servis, karena kita tuh dari perjalanan yang Jakarta sekalipun sampai kita sampai di Bali itu nggak ada masalah yang berarti ya. betul. Yang artinya tuh cuman servis reguler aja sebenarnya. Beres administrasi, kita langsung diarahin buat nunggu motor kita untuk diservis nih. Sambil nunggu SA-nya, kita dikasih ruangan yang keren banget, Mang. Iya. Nah, di sini tuh kita dijelasin ya soal apa aja yang mesti diservis setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Bener banget. Motor kita langsung naik di bengkel dan diperiksa. Banyak banget poin-poin yang diperiksa karena kita harus melakukan perjalanan jauh nih, Mang. Iya. Dan yang pasti mereka confirm dulu, Riz, soal spare part yang mau diganti, ya kan? Termasuk juga garansinya, Riz. Oh, bener banget. Apalagi tiap pembelian Gear Ultima ini tuh gratis servis 3 tahun, Mang. Wow. Ini tuh meliputi jasa, oli, dan spare part tertentu. Ini berlaku untuk pembelian sampai dengan bulan September 2025. Bah, gila. Jadi makin komplit banget ya. Selain yang tadi, servis 3 tahun, Yamaha Gear ini rangkanya garansi berapa lama? 5 tahun juga. Betul. By the way, kalau buat teman-teman yang tertarik nih untuk membeli Yamaha Gear Ultima, bisa membelinya dengan harga mulai dari yang standar berapa, Riz? 19.990.000 on the road Jakarta. Dan kalau masih kurang oke, bisa pilih varian yang lebih tinggi kayak yang lu pakai itu tuh, Mang. Ya, yang Hybrid S ya. Betul banget. Itu harganya 21.500.000 untuk on the road Jakarta juga. Nah, jadi begitu tuh. Servis tadi itu jadi penutup rangkaian perjalanan kita bersama Yamaha Gear Ultima sampai ke Bali, Riz. Bener banget. Jadi setelah ini kita akan kembali ke Jakarta, bertemu dengan 3 media teman-teman lainnya dan akan membahas soal kesimpulan. Oke lah, kita cus ke ibu kota bukan sih? Mantan kali ya? Oh, mantan kali ya. Ya udah deh. Sampai Jakarta lagi. Dan lengkap deh semuanya ya. Lengkap semua. Alhamdulillah. Sehat. Zero accident. Nah, itu yang penting tuh. Alhamdulillah. Puji Tuhan, terima kasih semuanya teman-teman. Menyenangkan sekali ya. Banget. Dan totalnya berapa kilometer kemarin sampai Bali berapa? Bali. 1.600-an. 600. Oh. Iya betul. Betul, Oh, sama dari Jakarta dulu deh. Kita 700 kilo kemarin kita. Jakarta, Betul. Jogja. Iya benar, kita ya. 700, Ya. sisanya Akur ya. berarti sekitar 800-an. Ya, pokoknya di kita selatan itu 850 lah ya. Benar, Sekitar totalnya situ. Ya benar. 1.600 600 kilo ya. Oke. Mantap. Dan motornya ini motor yang sama loh. Jadi dari Jakarta Ya. benar-benar dibawa ke Jogja Nggak ditukar. sampai ke Bali. Memang Benar-benar terlihat seperti ini ya, terlihat seperti ganti-ganti plat nomornya kan. Iya karena pergantian plat aja. Iya. Menyesuaikan aja. Menyesuaikan kita lewat mana provinsi. Dari kemarin motornya nge-cross ya, jadi dari jalur utara etapa 1 ke jalur selatannya etapa 2. Terus sebaliknya juga. Ya, untuk rute. Nih, Mas Bobo dari Jakarta. Kita Kemarin lewat mana aja? Jakarta, pokoknya Pantura sampai Pekalongan, terus belok ke kanan naik ke Krakalan, Wonosobo, Dieng dulu, Dieng. Wonosobo, Oh, oke. Magelang, Jogja. Nyampe. Iya. Nah, kalau yang gua jalur di selatan, kemarin dari Jakarta, jalur Puncak, Cianjur, Padalarang, tembus ke sampai Tasik. Tasik baru lanjutin lagi ke daerah Banjar, masuk Jawa Tengah. Pokerto terus Wonosobo. Wonosobo baru turun Magelang dan Jogja. Cuaca kita full hujan. Betul. Full. Pokoknya sekitar sama ya jalur Pantura juga ya selama perjalanan Jakarta sampai Jogja itu Baru berangkat aja 80% udah lah ya, hujan 80% kita riding hujan deras. red race ya. Iya. Terus kalau etapa kedua gimana? Etapa Jalurnya? kedua Ntar dulu utara gimana? Jogja tuh kita naik dulu lewat Muntilan, Magelang, terus Selo ke Kudus. Ya. Setelah itu full Pantures. Pantures. Ya, Pantures. Balik sampai Pantures. ke mana namanya? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Seberang. Bali. Ketemu. Di Bali? Ya itu jalur-jalur asiknya di Bali Utara ya. Bedugul, muter Singarang. dulu ke atas ya. Karena kita konsisten. Dahsyat. Utara Utara terus. Kemarin Denpasar di bawah berarti lu. Iya. Ini mah tagihannya emang anaknya jalan Enak. terus kan. Jalan aja. Ya, yang Oke. selatan. Oke, yang selatan. Kita anak selatan banget. Wah, Kita dari Jogja kemana yuk? Kita ke Tulungagung langsung. Yoi. Lewat Wonosari itu Tulungagung jalurnya keren banget sih. Oh iya. Lewat jalur lintas selatan Wonosari, kita belanja apa?
Belalang. Belalang. Enak itu. Terus turun ke pantai, namanya pantai Soge. Soge, Pacitan. Bagus ya? Jalur selatan itu indah banget, bro. Dan kita full kering Mas ya. Perih, Oh, enak ya. Enak ya. Nggak ada hujan. Nggak kebagian hujan? Nggak kebagian hujan Nggak ya. pakai jas hujan, maaf ya. Curang. Dari Tulungagung kita terus ke arah Kepanjen, Malang, lanjut ke Lumajang. Pas Lumajang. Lumajang, terus Jember, Jember. Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi Nyebrang. langsung nyebrang turun ke arah Tapi lewat selatan lagi? Laut Selatan. Nggak ikut ke utara ya? Yoi. Makin jauh dong. Itu kan berarti dari 4 media nih kita jalurnya beda-beda ya? Itu kita lewatin rutenya real, banyak tanjakan apalagi gua yang pada larang nyalip-nyalip truk segala macem. Masuk Majalengka sama kan Pantura Apalagi- malah lewat apalagi Krakalan kan di Krakalan. Dieng jalurnya naik terus. Tapi tetap mantap. Jadi masing-masing mengalami memang jalan datar, tikungan, naik turun, semua mengalami Lengkap gitu. banget Ya. pokoknya. Semua komplit. Artinya secara performa emang oke lah ya. Mau Nggak libas perlu Jawa diragukan. kayak apa Betul. ya, sikat semua ya. Jelas. Yang bikin kaget sih pada saat kita mau nyalip memang tenaganya ada kok. Kan Apalagi gampang, iya. lewat apa? Gumitir ya. Itu kan banyak tuh yang jalan begini-begini ada truk kita mau nyalip, wah itu sih gas banget. Oh, mantap. Mantap. Performa ada, Ada. konsumsi BBM-nya. Oke. Oh, irit nggak? Ayo ngomongin. Oke, dimulai dari gua deh, dimulai dari gua. Oh, Gimana guna? Jadi kalau tim gua sama Bageng itu Gas.com selatan. Jadi ngituin 2 metode. Pertama full to full, Ya. sama ngabisin bensin. Jadi dari masing-masing media ini juga ngelakuin pengetesan BBM dengan cara full to full dan single tank challenge. Nah, buat tim Oto.com yang lewat jalur selatan 1 itu dapat konsumsi BBM teriritnya di 62 km per liter. Terus kalau Otomotif TV dengan jalur utaranya dapat konsumsi BBM teririt di 63 km per liter. Sementara buat single tank challenge-nya habis setelah 316 km. Hemat dong itu? Hemat segitu. 63 km per liter? Apa? 63 irit? 66. Sorry ya. Itu juga seru sih. Jadi kita tuh pertama yang full to full doang. Terus kita tuh terakhirnya sih di Situ Bondo emang ya. Situ Bondo, kita muter-muter Baluran, nginep Banyuwangi, dan bensin habis itu di Bedugul. Bedugul turun. Jadi udah di atas, jadi udah jauh banget, udah pakai nyebrang segala macam, dan itu 320 kilo sih kalau gua habisnya. Nah, Total. beda-beda dikit lah. Lalu satu tim berapa? Dia 66, lu berapa? Kalau gua kan agak kurang di sekolahnya ya. Ya dapat rata-rata di 60,2. Masih lumayan lah. Masih oke, masih irit lah. Masih oke. Lanjut ke teman-teman di Auto Rider yang lewat Selatan 2 itu dapat konsumsi BBM teririt 55 km per liter nih. Ini angkanya real ya kita ya, pakai full to full sama Sama tadi juga mati. single tank challenge. Single Yes, tank challenge ya. bener. Mantap sih. Sampai di Paris di angka 66. Mantap. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Faris. Ya udah. Ngomong-ngomong kemarin bawa box gimana ceritanya? Bawa box jadi karena kan perjalanan kita jauh ya. 5 hari ada kan kurang lebih. Jadi emang kita style-nya tuh style anak touring. Style anak touring. Jadi ada yang bawa Kayaknya diusir. lebih ke minggat sih. Jadi ada yang bawa top box, ada yang bawa softback 40 liter. Jadi emang suasana touringnya biar lebih kerasa aja. Mantap. Dia juga si manfaat bagasi Gear Ultima kan juga lumayan kan. Betul. 18 liter oke lah. 18 liter. Cukup lah bawa nambahin barang-barang selain yang kita bawa. Terus juga dia ada kantong kecil di pinggir tuh buat naruh-naruh. gimmick ya. Kelihatan kayak gimmick, tapi kepake buat naruh Tapi camois. yang paling kepake sih yang ada di kantong itu ada output DC-nya tuh. Yes. Bisa Oh, buat yang di depan. Power Iya, outlet, iya. kepake sih. buat Apalagi ngecas. lewat selatan kita suka kan ada jalan yang nggak pernah lewat ya. Kadang-kadang lewat pakai Harus pakai GPS. Nah, itu iya, navigasi perlu banget tuh. Ah, iya. Bener. Sambil ngecas. ngecas. Nggak Itu perlu melakukan hal khawatir. itu juga sama melakukan Iya, hal iya. itu juga. Nggak perlu khawatir HP habis baterai baterai ya. Betul. Bisa ngecas langsung ya. Dan Praktis. kesimpulannya berarti semua aman lah ya. Aman. Performa terbukti oke. Performa Hebat, oke, hebat. efisiensi Oh, udah efisiensi bahan bakar juga terlihat oke. sampai 66. Gila gokil. No gimmick. Yoi. Karena kita kan juga masing-masing ngeliatin ya, rangka itu nggak ada yang kita rubah-rubah. Nggak ada, gitu. Maksudnya nggak ada. bukan beda motor gitu loh. Motor yang sama, unit yang sama. Cuman platnya aja yang ganti. Ya udah. Kira-kira itu teman-teman jalan-jalan kita dari Jakarta menuju ke Bali. ya. Jadi terbukti ya. Gear Ultima itu motor hebat, kuat. No debat. Hehehe, dadah drone, dadah.